Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik, NPM 2024 122 0096. Kelas TIP Angkatan 2024. Dosen pengampu Bapak Petri MKOM. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur dan organisasi komputer. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah konsep logis atau prinsip operasional dari sebuah sistem komputer. Arsitektur ini dilihat dari sudut pandang seorang programmer. Jadi, arsitektur lebih menekankan pada rancangan sistem seperti set, instruksi yang tersedia, serta ukuran port yang digunakan prosesor. Contohnya, pada prosesor x86 terdapat instruksi ADD yang bisa digunakan untuk operasi penjumlahan. Nah, instruksi ini adalah bagian dari arsitektur karena programmer dapat langsung memanggilnya dalam program. Eh, Sedangkan organisasi komputer ini fokus pada implementasi fisik dari arsitektur tersebut. Organisasi ini menjelaskan bagaimana semua unit operasional seperti ALU, register, dan kontrol bekerja sama untuk mewujudkan instruksi yang ada di arsitektur. Contohnya, bagaimana instruksi ADD tadi benar-benar dijalankan oleh perangkat keras, mulai dari ALU yang melakukan perhitungan, register yang menyimpan operan, sampai rangkaian kontrol yang mengatur alurnya dalam CPU. Semua detail teknis inilah yang termasuk organisasi komputer. Jadi kesimpulannya, arsitektur komputer itu berbicara tentang apa yang dilihat oleh programmer, sedangkan organisasi komputer berbicara tentang bagaimana instruksi tersebut diimplementasikan secara nyata di perangkat keras. Hmm, Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang representasi data, khususnya bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke dalam bentuk binir. Ini penting karena komputer tidak bekerja dengan sistem desimal seperti kita, melainkan dengan sistem binir. Sebagai contoh, kita coba konversi bilangan desimal 62 ke binir. Seperti ini. Caranya adalah dengan melakukan pembagian berulang dengan basis 2, kemudian mencatat sisa bagi setiap langkah yang terakhir ini. Langkah pertama yaitu 62 dibagi 2 sama dengan 31, sisanya 0. Langkah kedua 31 dibagi 2 sama dengan 15, sisanya 1. Terus lanjut yang ketiga, 15 dibagi 2 hasilnya 7 dengan sisa 1. Sampai seterusnya. Kesimpulannya, setelah semua langkah selesai, kita baca sisa pembagian dari bawah ke atas, yaitu angka ini jadi Jadi bilangan 22 dalam desimal sama dengan angka biner ini. Proses ini menunjukkan bagaimana data dipresentasikan di dalam komputer sehingga mesin dapat memproses informasi secara digital menggunakan 0 dan 1. Lanjut slide yang keempat. Sekarang kita bahas pertanyaan penting. Mengapa komputer menggunakan sistem binir, bukan desimal atau sistem lain? Jawabannya bukan karena rumit, justru karena sistem binir itu sederhana dan efisien untuk dunia elektronik. Yang pertama yaitu sinyal listrik yang sederhana. Komputer bekerja dengan sinyal listrik. Sinyal ini hanya punya dua kondisi, ada arus atau tidak ada arus, on atau off. Dua kondisi ini sangat mudah diterjemahkan ke dalam angka binir, yaitu 1 dan 0. Jadi pengguna binir itu alami sesuai dengan karakteristik listrik. Yang kedua yaitu keandalan rangkaian digital. Dengan hanya membedakan dua level tegangan, tinggi dan rendah, rangka elektronik menjadi jauh lebih sederhana dan lebih andal. Bandingkan kalau kita harus membedakan 10 level tegangan untuk desimal, pasti jauh lebih rumit dan rawan error. Lanjut yang nomor 3 yaitu kecepatan dan efisien. Operasi binir sangat mudah
diimplementasikan dengan gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. Semua itu bisa diproses dengan sangat cepat dan efisien. Inilah yang membuat komputer mampu memproses data. Lanjut yang nomor 4 atau yang terakhir yaitu standar universal. Sistem binir sudah menjadi standar universal. Jadi proses kecil ini di perangkat mobil, Baik. Sampai superkomputer terbesar semuanya menggunakan binir. Hal ini memastikan adanya interoperabilitas atau perangkat. Jadi kesimpulannya komputer menggunakan binir karena sistem ini sesuai dengan sifat listrik, lebih andal, efisien, dan sudah menjadi standar universal di dunia komputasi digital. Lanjut slide yang nomor 5 yaitu slide ini membahas tentang CPU atau Central Processing Unit yang bisa disebut otak komputer. CPU bertanggung jawab atas semua perhitungan dan eksekusi instruksi supaya bisa bekerja. CPU memiliki beberapa komponen inti yang paling berhubungan. Yang pertama yaitu ALU atau Arithmetic Logic Unit. Komponen pertama adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. Tugasnya adalah melakukan semua operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, dan juga operasi logika seperti AND, OR, NOT, serta perbandingan. Jadi, bisa dibilang ALU ini adalah bagian matematis dan logis dari CPU. Lanjut nomor 2. Control unit. Control unit berperan sebagai pengatur dan koordinator. Ia menginterpretasikan instruksi dan program, lalu memastikan semua komponen CPU bekerja sesuai instruksi tersebut. Jadi, control unit bisa diibaratkan sebagai sutradara dalam sebuah film. Lanjut yang nomor 3, register. Register adalah tempat penyimpanan data sementara yang ukurannya lebih kecil tapi sangat cepat. Register ini digunakan untuk menyimpan data yang sedang diproses serta hasil-hasil sementara dan perhitungan. Karena kecepatannya, register sangat penting dalam mempercepat kinerja CPU. Lanjut yang nomor 4 atau yang terakhir, buses. Komponen terakhir ini adalah buses. Buses ini adalah jalur komunikasi fisik yang bertugas mentransfer data, alamat memori, dan sinyal kontrol antar komponen CPU maupun dengan perangkat lain. Bisa dibilang buses ini seperti jalan raya yang menghubungkan semua bagian agar informasi bisa berpindah dengan lancar. Lanjut slide yang nomor 6. Slide ini membahas tentang siklus instruksi, yaitu tahapan-tahapan yang dilakukan CPU untuk menjalankan setiap perintah. Proses ini penting karena memastikan semua instruksi diproses secara binir, teratur, dan efisien. Di sini ada 4. Yang pertama adalah fetch. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi dari memori sesuai alamat yang ditunjuk oleh program counter atau PC. Bisa dianalogikan seperti kita membuka catatan untuk membaca langkah apa yang harus dilakukan berikutnya. Yang nomor 2, yaitu setelah instruksi diambil, tahap selanjutnya adalah decoder. Di sini control unit akan menerjemahkan instruksi tersebut, menentukan operasi apa yang harus dilakukan dan data mana yang akan digunakan. Tahap ini seperti kita memahami instruksi sebelum bertindak. Langkah ketiga adalah execute.
Pada tahap ini, ALU atau unit eksekusi lain melakukan operasi sesuai instruksi, misalnya perhitungan matematika atau operasi logika. Bisa kita bayangkan seperti kita benar-benar melaksanakan perintah setelah memahaminya. Terakhir adalah tahap store. Hasil dari operasi yang sudah dilakukan disimpan kembali, baik ke register CPU maupun ke memori sesuai yang ditentukan. Analogi sederhananya, setelah kita mengerjakan soal, hasilnya ditulis di buku jawaban. Jadi, satu siklus instruksi terdiri dari 4 tahap: fast, decode, execute, dan store. Siklus ini terus berulang miliaran kali per detik sehingga komputer bisa menjalankan program dengan lancar dan cepat. Komputer modern menggunakan berbagai jenis memori yang disusun dalam bentuk hierarki. Setiap jenis memori punya perbedaan dari sisi kecepatan, kapasitas, dan biaya. Memahami hierarki memori ini penting supaya kita bisa optimalkan kinerja sistem komputer. Hmm, yang pertama yaitu register. Di tingkat paling atas ada register. Register adalah memori paling cepat tapi juga paling kecil kapasitasnya. Register digunakan untuk menyimpan data yang sedang langsung diproses oleh CPU karena letaknya paling dekat dengan prosesor. Kecepatannya sangat tinggi. Di bawah register ada charge. Charge juga sangat cepat, kapasitasnya lebih besar dari register. Fungsinya adalah menyimpan salinan data dari RAM yang sering digunakan sehingga CPU tidak perlu bolak-balik mengambil data dari RAM yang lebih lambat. Berikutnya ada RAM. RAM adalah memori utama yang digunakan untuk menyimpan program dan data yang sedang aktif dipakai. RAM memiliki kapasitas besar, tapi kecepatannya lebih rendah dibanding SAS dan register. Begitu listrik mati, data di RAM akan hilang. Yang paling bawah ada ROM. ROM kecepatannya lebih lambat daripada RAM, kapasitasnya kecil, dan sifatnya hanya bisa dibaca. ROM digunakan untuk menyimpan firmware atau instruksi booting yang tidak bisa diubah, misalnya BIOS. Jadi, semakin ke atas hierarki memori kecepatannya meningkat tapi kapasitasnya makin kecil. Sebaliknya, semakin ke bawah kapasitasnya lebih besar tetapi kecepatannya lebih rendah. Kombinasi semua jenis memori inilah yang membuat komputer bisa bekerja cepat sekaligus efisien. SAS adalah sebuah komponen, salah satu komponen penting dalam komputer. Fungsinya menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU yang sangat cepat dengan RAM yang relatif lebih lambat. Dengan adanya SAS, sistem komputer bisa menjadi jauh lebih responsif. Di sini ada 3. Yang pertama, dengan SAS CPU bisa mengambil data dan instruksi jauh lebih cepat dibandingkan jika harus langsung mengakses RAM. Ini karena SAS menyimpan salinan data yang paling sering dipakai, sehingga CPU tidak perlu menunggu lama. Kedua, misalnya saat kita membuka aplikasi, instruksi yang sering digunakan oleh aplikasi tersebut akan tersimpan di SAS. Jadi ketika aplikasi dibuka lagi, prosesnya bisa instan tanpa harus membaca ulang semua data dari RAM. Ketiga, bagaimana kalau tidak ada cas? CPU harus selalu mengambil data langsung dari RAM. Hal ini membuat CPU sering menunggu sehingga terjadi bottleneck
atau hambatan kinerja. Akibatnya sistem terasa lambat meskipun prosesor kita sebenarnya sangat cepat. Kesimpulannya, SAS itu seperti menyimpan sementara super cepat untuk data yang sering dipakai CPU. Dengan adanya SAS, komputer bisa bekerja lebih cepat, efisien, dan responsif. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian referensi dan ringkasan. Di sini saya akan merangkum poin-poin utama yang sudah kita bahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Pertama, kita perlu memahami perbedaan antara arsitektur dan organisasi. Arsitektur itu lebih ke konsep logis atau rancangan teorinya, seperti instruction set, arsitektur, atau ISA. Sementara organisasi adalah implementasi fisik dari konsep tersebut. Jadi bisa dibilang arsitektur itu seperti desain rumah di atas kertas, sedangkan organisasi itu pembangunan rumah yang nyata. Kedua, mari kita lihat komponen CPU. CPU terdiri dari beberapa bagian penting, ALU, CU, register, dan bus. ALU untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Sedangkan CU sebagai pengendali jalannya instruksi. Dan register sebagai tempat penyimpanan sementara yang super cepat. Dan bus sebagai jalur komunikasi data. Semua ini bekerja sama untuk menjalankan siklus instruksi yaitu fast, decode, execute, dan store. Ketiga, kenapa komputer menggunakan sistem linear? Alasannya adalah karena sederhana, andal, dan efisien. Sinyal listrik dalam komputer hanya mengenal dua kondisi, hidup dan mati. Inilah yang membuat biner paling cocok untuk komputer. Yang keempat atau yang terakhir kita bahas hierarki memori. Memori adalah komputer diatur berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya urutannya. Register, lalu cas, kemudian RAM, dan yang terakhir ROM. Jadi ringkasnya, arsitektur adalah konsep, organisasi adalah implementasi. CPU punya komponen penting dengan siklus instruksi. Komputer pakai binir karena simple dan efisien, dan memori diatur dalam hierarki untuk kinerja optimal. Lanjut slide yang ke-10 atau yang terakhir. Sekarang kita akan membahas bagaimana SAS bisa meningkatkan performa komputer. Ketika yang pertama adalah alur kerja SAS. Ketika CPU membutuhkan data, langkah pertama dilakukan adalah mencari di cache. Kalau data ada di cache, disebut cache hit. Data langsung diproses dengan sangat cepat. Kalau data tidak ada di cache, disebut cache miss. CPU harus mengambil data dari RAM yang kecepatannya lebih lambat. Dan nomor 2, peran cache dalam performa. Kenapa cache penting? Karena cache adalah memori kecil tapi super cepat yang posisinya sangat dekat dengan CPU. Jadi semakin sering data yang dibutuhkan tersedia di cache, semakin cepat komputer bekerja. Yang ketiga, contoh nyata. Misalnya saat kita membuka aplikasi yang sering digunakan, instruksi-instruksi dari aplikasi tersebut biasanya sudah tersimpan di cache. Akibatnya aplikasi bisa terbuka jauh lebih cepat dibanding aplikasi jarang dipakai. Yang nomor 4, ilustrasi. Kalau kita lihat diagram di sini, alurnya seperti ini. CPU pertama kali cek di cache. Kalau data tidak ada, CPU baru ambil dari RAM.
Jadi, Aceh berfungsi sebagai penghubung sekaligus akselerator antara CPU dan RAM. Kesimpulannya, Aceh membantu meningkatkan performa komputer dengan cara penyimpan data yang sering digunakan sehingga CPU bisa mengaksesnya lebih cepat tanpa selalu bergantung pada RAM. Begitu. Baik. Terima kasih. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenal arsitektur dan organisasi komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.